Insight. Gimana? Oke, kali ini bersama aku Adistia dan juga Ivon. kita dari Beyond Community. Yes. Apa sih Beyond Community itu? Oke, jadi kita itu adalah komunitas pengguna dan pemilik dari, mobil-mobil yang didistribusikan dari PT BYD Motor Indonesia. Jadi di sini ada brand-nya saat ini tuh ada BYD dan Danza. Nah, untuk tipe-tipenya kita mencakup semuanya nih, termasuk Atto One, kemudian ada Dolphin, Atau Tri, atau Tree, terus terus ada Seal, Sea Lion, ada Sea Lion, M6, M6. Nah, D9. D9. D9 juga masuk di Beyond Community. Nah, Beyond Community ini berdiri dari tahun 2024 di bulan Agustus dan saat ini membernya sudah mencapai lebih dari 2.800. Oke. Di mana membernya itu berasal dari Sumatera yang paling jauh kayaknya Medan, Medan sampai kita ke sampai kalau dengan Papua belum ada ya, Kak? Makassar, sampai dengan Makassar, Makassar. Sulawesi, Itu sudah ada. betul. Dan, karena BYD ini cukup banyak di Indonesia, jadi kita juga sudah punya koordinator-koordinator yang mewakili teman-teman yang Betul, ada di di pusat, daerah-daerah. gitu. Jadi misalnya kita ada koordinator Medan, Sumatera Utara, kemudian Semarang, Surabaya, apalagi Makassar juga Bali, ada, Bali juga heeh. ada, gitu. Itu. Nah, kali ini kita lagi ada program yang namanya Beyond Insight. Nah, Beyond Insight ini seperti apa Kak Ivon, tolong dijelaskan? Oke, di Beyond Insight ini sebenarnya kita ngobrol-ngobrol aja, kita ngobrol-ngobrol mengenai keseharian penggunaan EV, terus kita juga nih mau menjawab pertanyaan teman-teman, semisal teman-teman masih bingung nih dan masih ragu untuk menggunakan EV. Nah, disinilah tempatnya, silakan bertanya, nanti kita akan jawab mungkin di podcast-podcast berikutnya. Gitu, jadi jangan lewatkan terus dan pantau terus, podcast kita di Beyond Insight ini. Nah, untuk mempersingkat waktu nih, kita Oke, mungkin ngobrol dulu sedikit, apa yang membuat kita switch dari ICE kemudian ke EV? Ayo Kak Ivon, nggak Kak jelaskan. Adis dulu aja, Kak Adis Kak dulu Ivon aja. aja. Oke, kalau aku sendiri sebenarnya memang lagi posisi lagi tuh nyari mobil ya, Kak. Lagi Mhm, nyari mobil dan aku itu lumayan picky terkait, interior dari mobil. Karena kalau aku kan spend time lebih banyak di dalam mobil ya. mhm. Jadi aku tuh lumayan picky untuk interiornya. Dan setelah pencarian aku hold beberapa tahun untuk nyari mobil, akhirnya tuh pas aku ketemu BYD Seal, aku tuh suka banget sama interiornya, kayak beda banget, kayak futuristik banget, layarnya Mhm, gede gitu betul kan. Terus, simple, nggak banyak button, dan itu kayak, wah aku suka banget nih sama interiornya. Dan setelah betul. mengetahui speknya lebih lanjut, aku makin suka lagi, Makin karena jatuh ada yang cinta. performance, Betul begitu. betul. Jadi kayak, oke akhirnya aku decide mobil aku, itu langsung convert ke BYD Seal, tanpa sebenarnya mikirin misalnya apakah ini listrik, apakah ini bensin, tapi memang dari segi interiornya dulu, bikin jatuh cinta, baru akhirnya beralih lah. Di situ baru ketemu deh banyaknya, kesenangan dan keseruan pakai EV. Oke. Nah, kalau aku sendiri sebenarnya BYD Seal, aku kan menggunakan BYD Seal. Itu adalah mobil kedua mobil listrikku ya. Jadi yang di 2022 itu karena belum banyak pilihan, ya kita harus menggunakan merek lain. Nah, begitu tahu BYD itu ada di Indonesia yang waktu itu datang dengan berbagai tipe. Jadi kita bisa punya pilihan untuk memilih yang mana yang sesuai dengan karakteristik kita. Nah, waktu itu aku memilih BYD Seal. Karena Karena kece, karena kece. Dan BYD Seal itu kan ada 2 tipe ya, satunya itu premium, yang kedua performance. Kalau Kak iPhone pakai performance, aku pilih yang premium. Karena kenapa? Karena aku suka long trip. Kita nih akap, betul. gitu Jadi, ceritanya. sekedar informasi Kak Adis ini adalah mungkin mobil BYD Seal, yang, kita ngomong, apa ya, odonya udah paling besar ya angkanya. Berapa Kak sekarang? Nyaris 60.000, Nyaris enam puluh nyaris ribu dari 60.000. 1 tahun, Dari hampir satu 2 tahun ya pemakaian lah hampir ya 2 Kak, tahun dari Agustus pemakaian, kan ya? betul betul. Betul. Gitu. Jadi kalau kita ini adalah kaum yang weekend aja kita pergiin, apalagi long weekend gitu kan, udah pasti kita gas gitu kan. Apalagi dengan mobil listrik kan kita ibaratnya nggak beli bahan bakar, ya Betul, kan. Itu hemat banget cuman nggak sih Kak, kalau misalnya lagi jalan? hemat banget. Jadi Lebih kalau mahal tolnya? betul, kalau ke Surabaya itu kita cuman prepare untuk uang tol.
sekali jalan kan 900 ya, Masih cukup PP ya satu range-nya. koma delapan. Nah, listriknya kita nggak pernah pikirin karena listriknya itu ibaratnya kayak, "Ah, udahlah murah banget," gitu, Fon. Gimana dong? Nah, itu Iya yang iya. bikin kita sering banget untuk, pergi, lintas tol Trans Jawa atau bahkan yang kemarin aku nyobain ke Lampung. Ke Lampung Iya. tuh juga seru banget, naik BYD Seal walaupun sedan. Mantep banget ya Kak Adis ini udah melanglang buana dengan BYD Seal-nya. Nah sekarang mau tahu dong Kak Adis, kalau dari Kak Adis nih, pertama-tama pakai EV, walaupun misalnya bukan BYD ya, Mhm. pertama-tama pakai EV itu gimana sih rasanya? Rasanya itu adalah karena yang pertama itu teknologinya kan kekinian ya pastinya. Mhm, update banget Teknologi ya. kekinian, kemudian, semua ada sensornya, ya kita happy lah dengan itu. Dan yang pasti OPEX-nya murah, mau apa lagi coba. Sekarang kalau dibandingin nih kita bayar pajak mahal, habis itu bayar bahan bakar mahal, aduh mau jadi apa coba, bener nggak sih? Betul betul, Nah setuju kalau setuju setuju. kalau Ivon gimana? Apa yang membuat Ivon itu, aduh happy banget deh, gua happy banget nggak salah pilih gitu? Satu emang dari segi mobilnya tadi emang menarik banget, udah gitu kalau aku satu, nggak mikirin ganjil genap. Jadi Mhm, kalau misalnya mau ketemu klien yang ada di, wilayah ganjil genap itu kayak no worries gitu loh. mhm, Terus kemudian juga pajaknya murah banget, disuruh bayar 20 tahun ke depan juga nggak apa-apa mhm, sekaligus. Kalau bisa kebayar langsung 20 tahun ke bener, depan sekaligus, gitu. Terus kemudian juga, dari segi mobilnya kenyamanan itu nyaman banget karena kan, eee, hampir nggak ada getaran sama sekali mhm, ya, nggak ada getaran, dari, kalau kita ngomong mobil diesel dulu, kita pasti getarannya kan lumayan kencang, mhm, ya kan. mhm, Kalau mobil bensin mungkin lebih ada. Nah ini lebih nggak ada lagi, Kak. Jadi kayak comfort banget lah di jalan. Udah gitu, dari segi duduknya, buat long drive itu juga masih enak, mhm, gitu. dan karena mobil BYD kita ini penuh dengan sensor, jadi kita merasa aman ya kayaknya ya, bener Eee, nggak? iya, gimana ya, Kak, dibilang aman, iya, tapi kadang-kadang jadi worry juga, Kak, kebanyakan kebanyakan, apa namanya, Kebanyakan sensor? kebanyakan sensor gitu kan. Jadi kayak, ada objek di depan, padahal masih jauh nih rasanya gitu kan, tapi karena ada sensor jadi lumayan deg-degan juga ya, deket nggak sih deket nggak sih? Untung dilengkapi kalau mobil kita dilengkapi 360 ya, jadi Betul, bisa dicek tuh, bisa sebenarnya masih ngelihat, jauh apa enggak heeh. sih walaupun sensornya udah bunyi gitu Mhm, loh. mhm, bener, bener. Nah, mungkin aku bisa cerita satu nih, pengalaman waktu itu aku ke Kintamani. Jadi kita ada touring dari Jakarta ke Bali, kemudian Bali balik lagi ke Jakarta. Nah, waktu itu kita sempet sobek bannya di Kintamani. Oh Nah, iya, dengar ceritanya, mhm. sobek ban di Kintamani, which is itu kan agak susah ya di situ mencari bengkel yang punya ban dengan ukuran yang sama dengan BYD Seal. Jadi kita nyari tuh sampai sempet ke bawah. Nah, kemudian ke bawah itu lumayan agak jauh. Jadi kita butuh waktu lah ke sana, begitu udah dapet dan itu hanya one and only, mereknya apalah waktu itu, bukan merek yang asli ya dari, yang bawaannya Seal. Terus waktu kita balik lagi mau menuju ke mobil untuk memasang ban itu, kita lupa Lupa naruhnya di mobilnya di mana. mana. Naruhnya di mana? Jadi, oh oke nggak usah worry karena kenapa? BYD ada apps-nya. Jadi kita tinggal buka apps, kemudian kita, cari nih lokasi mobil kita terakhir ada di mana. Jadi dulunya itu Jalan Kintamani itu ada 3 cabang yang Iya, kalau kita, jalanin satu-satu ya lumayan lama, jadi kita nggak perlu menjalani 3 cabang itu, tapi cukup locate me, kemudian kita bisa langsung menuju ke lokasi. Itu iya. enaknya mobil BYD. Jadi Karena udah teknologinya udah canggih ya, kekinian, Kak. heeh, Apps itu emang betul, membantu banget sih, Kak. betul. Pernah nggak coba pagi-pagi nih, mau berangkat nih misalnya, pasti nyalain mobil dulu nggak dari HP? Heeh, bener sekali. Biar adem nggak sih kalau Biar masuk adem, mobil? biar adem, Biar adem. Terus kalau betul. misalnya kayak kita lagi, turun misalnya makan sebentar, siang-siang nih, panas lagi terik-teriknya, sering nggak sih mobil dibiarin nyala, Kak? Biarin aja nggak apa-apa, Biarin ya? biarin aja, kan kita nggak buang-buang bahan bakar. Nggak ada polusinya juga ya, jadi Iya, kayak nggak ada asap yang mengganggu gitu betul. kan. Betul, orang yang paling, terlihat itu ya, jadi pas kita kalau lagi perjalanan ke Bali atau kita Mhm, ke Lampung tuh kan lewat naik feri ya. iya. Nah, di feri itu selalu ditulis
matikan kendaraan Anda, matikan mesin kendaraan Anda. Nah, dengan, menggunakan BYD kita Mobil nggak perlu listrik nih gitu ya? gitu, dengan menggunakan mobil listrik itu kita nggak perlu matiin itu, karena kita tidak memberikan polusi dan juga baik itu suara maupun bau gitu ya. Heeh. Jadi diam di mobil sambil ngadem, sambil nonton YouTube atau Netflix sambil Mhm, bobo cantik gitu bobo ya, Kak? cantik, betul. Oke. Nah, Mhm. kalau Ivon sendiri saat ini kan kalau nggak salah, EV-nya ada 2 ya, yang merek BYD. Iya ada Ceritain 2. dong ceritain dong Apa nih, Kak, ceritanya? Apa yang perlu diceritakan? ceritain dong kenapa kok akhirnya, kendaraan pribadi yang kedua juga memilih BYD lagi? Karena ketika udah, terjun, bukan terjun ya, udah menggunakan EV itu membuat semua tuh jadi mudah, Kak. Kayak tadi nih, kita nggak perlu panas-panasan bisa nyalain dulu mobilnya, kita bisa tahu mobilnya ada di mana. Dan, sebenarnya kalau misalnya kayak di BYD Seal, itu kan ada kamera 360, Kak. Mhm, Kalau kita insert memory card tuh udah bisa jadi dashcam-nya kita juga gitu betul, kan. Jadi kayak, fitur-fiturnya itu udah, banyak dan sangat membantu, bebas ganjil genap, pajaknya murah, mhm, dan enak dibawa long trip. ya. Jadi kayak, akhirnya aku mutusin untuk mobil kedua, ya udah EV lagi aja, nggak ada kepikiran untuk, balik lagi dulu untuk, saat ini ke ICE gitu. Nah, tapi pertanyaanku adalah kan kamu menggunakan kendaraan pribadinya ada 2 BYD nih. Yes. Satu Seal, which is namanya, Night Fury gitu kan ya. Yes, Kemudian yang kedua ada Atowan, betul. namanya Sigu gitu. Iya. Nah, kenapa kok memilih dua-duanya BYD? Means adalah yang pertama oke dengan Night Fury merasakan lebih enak, lebih nyaman, terus ini BYD lagi gitu loh. Kenapa kok memilih BYD lagi? Oke, karena aku plan-nya itu si Atowan ini kan dipakainya di dalam kota aja ya, jarak Mhm, tempuh dekat. Dan waktu itu menurut aku si Atowan ini, si Gu ini itu best deal banget, Kak. Dengan fiturnya, terus ternyata sebenarnya aku nggak suka mobil kecil nih, Kak. mhm, Pas nyoba, inget nggak sih pas kita di Semarang, mhm kita mhm, nyoba dengan segala kostum mhm itu, mhm. dengan, headpiece yang lumayan tinggi dan kita masih bisa masuk, duduk dengan santai di Iya, dalam si, Atowan. patokan, Jadi heeh. kayak, kok ternyata mobil yang aku ekspektasinya itu adalah krem karena mobil kecil, ternyata dari desainnya, dari interiornya, itu membuat mobil ini jadi nggak berasa sempit, Kak. Mhm mhm. Jadi kalau untuk, sendiri atau berdua untuk, daily, itu more than enough gitu Iya, loh. ringkes soalnya ya, Ringkas, heeh. betul, dan baterainya kan juga ngecasnya nggak perlu lama-lama banget ya, karena Mhm, baterainya kecil. Nggak kayak Seal yang kalaupun mau dicas full, itu harus mungkin 10 jam ke atas gitu kan. Kalau si Atowan ini kan perlunya cuman sebentar. Kalau let's say kita ngecas 7 kW, aku ngambil yang dynamic, berarti cuman butuh, less than 5 hours gitu untuk penuh dari 0 ke 100 gitu. Jadi kayak, ya udah ini compact, enak, harganya juga best banget waktu itu, ya udah kenapa enggak gitu. iya, bener bener sekali. Nah, jadi, itu menjelaskan kenapa Beyond Community, kita ini kan dari Beyond Community ya, saya kebetulan sekretaris dan Kak Ivon ini adalah, humas. Jadi kita tuh sering banget dapat pertanyaan baik itu dari user, pengguna BYD, bahkan juga dari orang-orang yang ingin beralih, menggunakan mobil BYD. Itu sering banget pertanyaannya dan bahkan mereka itu bertanyanya sampai detail-detail banget, gimana sih day to day-nya, terus apa kira-kira yang harus di-worry, kemudian apa sih yang harus dipersiapkan, kayak gitu-gitu dan ending-nya adalah mereka akhirnya SPK, itu sering banget. Betul, jadi kita bukannya meracuni ya, tapi sebenarnya kalau ketika kita udah ngobrol lebih jauh, misalnya secara personal, kita jelaskan dan karena mobil BYD itu kan juga nyaman ya, Mhm, dari lini Atowan sampai, Danza pun, semuanya posisinya nyaman gitu kan. Sehingga mereka pun jadi ya udah, nyamannya dapat, dengan fitur-fitur itu terbantu, ya why not gitu. Harganya juga, bisa disesuaikan karena hampir di semua budget itu ada di tipenya betul BYD dan betul Danza gitu kan. betul, Tergantung tinggal kebutuhannya apa, disesuaikan. tinggal sesuaikan aja Mhm gitu. mhm. Jadi udah tahu nih, oh budgetnya sekian, oh mobil ini mau dipakai buat nganter anak, oh mobil ini buat long trip, itu udah kejawab semua sih di BYD. Jadi Betul, nggak perlu nyari-nyari yang lain lagi. iya That's why gitu ya, ambil atuan lagi kan. iya iya.
Nah, Oke. biasanya juga yang sering kita dengar nih, dari teman-teman di luar sana itu mereka juga masih mengkhawatirkan tentang beralih dari mobil ICE ke mobil, EV. Nah, mereka salah satunya adalah range anxiety. Nah, Nah, pernah iya. dengar dong pastinya, mungkin Itu ceritain deh. itu sangat umum ya range anxiety itu. Jadi range anxiety itu gimana ya, teman-teman itu punya kekhawatiran, baterai ini perhitungannya akurat nggak sih sama jaraknya, kemudian, ini kan kalau baterai habis di tengah jalan gimana dong gitu kan. Sebenarnya itu bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan ya, karena kenapa, satu, SPKLU itu ada di mana-mana Betul, sekarang ya Kak, mau di dalam kota atau mau di luar kota pun di hampir setiap rest area juga ada ya Kak. mhm, Jadi, bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan lagi. Let's say kita bisa sambil makan, sambil ngecas gitu kan, atau kita mau, capek nih nyetir udah beberapa lama, kita ngecas dulu gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang baterainya bener-bener sampai nol, itu kayaknya nggak ada ya, Kak? nggak ada nggak ada. Nggak ada. Aku doang ya? Heeh, Sejujurnya aku pernah merasakan baterai itu sampai 0%. Ini tidak direkomendasikan ya teman-teman, tapi, di 0% itu sebenarnya mobil itu masih bisa jalan, gitu. Masih ada sisa range-nya lah ya, let's say kita kalau ngomong kalau di mobil bensin biasa kalau udah nyala kan ada, apa namanya, ada sisa kilometer yang sebenarnya masih bisa dipakai gitu kan. Di baterai pun ternyata demikian, tapi memang sangat tidak direkomendasikan karena kesehatan baterainya bisa drop. mhm. Nah, kalau buat aku nih, karena kebetulan aku kan sering banget ya untuk lintas tol Trans Jawa. Hampir di semua rest area sekarang sudah ada SPKLU-nya, jadi nggak harus worry. Penting buat kita pengguna EV itu adalah mengetahui karakteristik dari mobil EV kita masing-masing. Jadi range-nya bisa berapa jauh, kemudian berapa sih sebenarnya dia bisa menerima daya dari mesin charger itu juga supaya disesuaikan sehingga tidak ada tumpukan antrian. Jadi kalau memang kita bisa menerima listrik dengan 120 kW, ya sudah kita masuk di charger-charger besar. Sedangkan kalau kita menggunakan atau One misal, Mhm, nggak usah masuk di charger besar karena dia betul. maksimumnya di Kalau yang dynamic 30, kalau mhm, premium 40. Jadi bisa heeh, disesuaikan aja teman-teman. Nanti mhm, mungkin kita akan bahas di satu sesi iya. selanjutnya ya mengenai etika charging nih, karena memang, kita masih banyak menemukan ya Kak di SPKLU manapun ya, baik dalam kota maupun di, apa, rest area, kalau ngecas itu mobilnya udah full masih ditinggal Nah, berjam-jam. Nah itu sangat, tidak direkomendasikan, sangat, menyusahkan untuk teman-teman pengguna EV yang lain yang mau ngecas juga, heeh, dan gitu. akhirnya membuat antrian membludak. Tapi kalau untuk yang range-nya besar nih, kayak seal kita nih, Mhm, phone, jadi sebenarnya kita nggak necessary kok kita, menuju ke satu SPKLU yang memang mungkin sudah favorit ya, karena di depannya ada lagi, tinggal kita maju mhm, dikit lagi untuk kita bisa nge-charge di, lokasi yang lain, supaya betul. tidak ada tumpukan antrian, kayak gitu sih. Nah, terakhir nih, Mhm, pesan untuk para masyarakat yang masih ragu untuk berpindah ke EV. sebenarnya apa ya, kalian harus nyobain dulu sih, kalian harus nyobain dulu pakai EV, setidaknya seminggu deh kalau misalnya ada mobil temen yang bisa dipinjam nih seminggu, rasakanlah pakai EV, kalian itu bukan aku jamin 100% ya, tapi, kemungkinan besar pasti akan jatuh cinta dengan menggunakan EV karena ini tuh bener-bener, praktikal banget, ga pe apa namanya Kak, mmm, maintenance-nya juga gampang banget, jadi Opex-nya rendah juga. OPEX-nya juga sangat rendah gitu kan, jadi rasanya nggak ada alasan untuk tidak beralih ya ke EV. Betul, Harganya juga, bisa disesuaikan gitu kan dengan kebutuhan dan dengan budget gitu kan. betul. Dan yang jelas kan karena BYD itu dealer-nya ada di mana-mana, cus cobain aja, langsung booking untuk test drive supaya kalian juga dapet nih feel-nya kayak kita. Jangan Mhm, kelamaan, keburu nanti kehabisan, bener nggak? betul betul. Jadi, apalagi nih Kak kira-kira yang mau kita tambahin nih buat Jadi, teman-teman? stay tune di channel
Beyond Insight dan saksikan terus nanti untuk another episode pastinya kita akan bahas berbagai, keluh kesah lah ya, keluh Iya, kesah, kemudian komentar-komentar netizen pastinya heeh. gitu tentang EV khususnya BYD. Nah, Jadi jangan lupa juga nanti kalau misalnya masih ada pertanyaan-pertanyaan terkait, penggunaan EV khususnya BYD atau, masih ragu apa keraguannya, itu bisa banget di-share di komentar, mhm. jadi kita bisa bahas nih di episode-episode selanjutnya. Yang pastinya sih nanti kita akan tampilkan narasumber yang seru-seru lagi, karena kita hari ini belum kedatangan Om Eko nih. Iya, kita belum kedatangan, ketua Beyond Community, Om Eko, jadi hari ini masih kita berdua dulu. Heeh, Coba nanti memang kalau ada kesempatan di podcast-podcast selanjutnya kita akan datangkan narasumber-narasumber juga yang, mungkin bisa dari BYD juga gitu kan, iya. supaya bisa ngobrol langsung nih kita dengan, ATPM-nya, seperti itu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih teknikal, mungkin bisa dibantu jawab juga nih dari tim dari BYD. So, jangan ragu-ragu drop pertanyaan kalian di kolom komentar atau kalau masih ada keraguan, kekhawatiran apapun mengenai EV khususnya BYD, tulis aja di kolom komentar, nanti kita akan bahas di podcast selanjutnya. Dadah! Dadah.